Sepanjang hidup, kita pasti pernah cocok atau berkonflik dengan orang lain. Entah itu rekan kerja, atasan, pasangan, atau bahkan orang tua atau anak kita. Dari berbagai konflik yang kita alami, ada yang pada akhirnya bisa terselesaikan dengan baik, tapi ada juga yang justru malah memecah relasi kita dengan orang tersebut. Kira-kira kenapa ya? Ternyata ada banyak cara untuk mengelola konflik dan setiap cara akan punya dampak yang berbeda juga. Terus, gimana ya caranya supaya konflik yang kita alami bisa menghasilkan win-win solution? Nah, kali ini yuk kita berbincang tentang 5 cara mengelola konflik. Halo semua, saya Clara dan selamat datang di Persona. Resolusi konflik merupakan cara yang digunakan seseorang untuk mengatasi ketidaksepakatan atau disagreement antara dua pihak atau lebih. Kenneth dan Ralph membagi cara individu menyelesaikan konflik ke dalam dua aksis, yaitu assertiveness dan juga cooperativeness. Assertiveness berbicara mengenai sejauh mana seseorang berusaha untuk memuaskan kepentingan pribadinya. Sebaliknya, cooperativeness berbicara mengenai sejauh mana orang tersebut mementingkan kepentingan orang lain. Dinamika dan sejauh mana keduanya muncul dalam suatu resolusi konflik akan menghasilkan gaya mengelola konflik yang berbeda. Yuk kita bahas satu persatu. Tipe yang pertama adalah competing. Sesuai dengan namanya, seseorang yang menyelesaikan konflik dengan cara ini memandang suatu konflik sebagai kompetisi yang harus ia menangkan. Kepentingan pribadinya menjadi hal utama yang ia perjuangkan. Cara ini dikenal juga dengan istilah forcing style, karena orang tersebut akan menggunakan otoritas atau kekuasaan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Orang yang mengelola konflik dengan cara seperti ini cenderung tidak akan mendengarkan opini orang lain dan tampak agresif, sehingga sangat mungkin memecah relasi baik yang sudah ia miliki dengan orang lain. Tapi jangan salah, gak selamanya gaya competing ini haram untuk dilakukan. Pada situasi tertentu, ketika negosiasi dan kompromi tidak mungkin dilakukan, atau saat kita harus mengambil keputusan dengan cepat, gaya competing bisa jadi tepat untuk kita lakukan. Tipe yang kedua adalah collaborating. Tipe atau cara ini dikenal juga dengan istilah the problem solving style. Fokus dari gaya ini adalah bekerja sama dengan orang lain untuk mendapatkan keuntungan bersama. Untuk mencapainya, kamu perlu meluangkan waktu untuk memahami kepentingan orang lain terlebih dahulu. Nah, berbeda dengan cara sebelumnya, gaya ini justru dapat meningkatkan kualitas relasi kamu dengan orang lain. Oleh karena itu, gaya ini menjadi tepat untuk kita gunakan saat kita menghadapi isu yang membutuhkan eksplorasi terhadap ketidakpastian. Memang sih, salah satu tantangannya, gaya ini memerlukan waktu yang lebih lama untuk kita bisa sama-sama menemukan win-win solution. Tipe yang ketiga adalah compromising. Gaya ini menampilkan tingkat asertif dan kooperatif yang sama-sama sedang. Fokusnya adalah menemukan solusi yang mampu mengakomodir sebagian kepentingan dari setiap pihak. Artinya, masing-masing pihak berkompromi untuk bertemu di tengah. Tidak ada yang kebutuhannya diakomodir 100%. Tipe atau gaya ini cocok untuk digunakan saat kita harus mengambil keputusan yang cepat atau ketika win-win solution untuk kedua belah pihak sulit untuk ditemukan. Tapi hati-hati, gaya ini bisa jadi memicu konflik di kesempatan berikutnya karena ada pihak yang tidak puas dengan keputusan yang kita ambil. Tipe yang keempat adalah avoiding. Gaya ini dikenal juga dengan istilah withdrawing style alias mundur atau menghindar. Secara sadar, seseorang memilih untuk menghindar atau menunda konflik yang sedang terjadi. Tipe ini menunjukkan tingkat asertif dan kooperatif yang sama-sama rendah. Kok gitu? Ya soalnya dia nggak mau ambil pusing soal kepentingan orang lain, tapi di sisi lain juga tidak berusaha untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi kepentingannya. Hati-hati ya, kalau kamu terlalu sering pakai cara ini untuk mengatasi konflik di kantor, kamu bisa jadi dinilai sebagai seorang yang tidak kompeten atau seseorang yang terlalu menyepelekan masalah. Di sisi lain, sebenarnya gaya ini bisa-bisa aja sih kamu gunakan ketika suatu masalah kamu anggap tidak penting atau ketika suatu cara lain justru malah bisa memicu terjadinya eskalasi konflik. Tipe yang kelima adalah accommodating.
Gaya ini dikenal juga dengan istilah yielding style atau menyerah. Gaya ini menunjukkan tingkat asertif yang rendah dan kooperatif yang tinggi. Artinya, kamu lebih memprioritaskan kepentingan orang lain dan memilih untuk berkompromi untuk menghindari konfrontasi. Nah, kalau kamu terlalu sering menggunakan gaya ini, kamu mungkin akan dinilai lemah oleh orang lain dan kebutuhan kamu sendiri akan sulit untuk terakomodir. Gaya ini bisa saja kamu gunakan kalau kamu memang lebih memprioritaskan relasi kamu dengan orang lain dibandingkan hasil akhir dari konflik tersebut. Nah, itu tadi 5 cara resolusi konflik menurut Kenneth dan Ralph. Jadi, menurut kamu, orang dengan gaya resolusi konflik yang mana yang paling sulit kamu hadapi? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.